Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita awali dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah dan Allah membuka segala pintu-pintu yang tertutup. Allah membuka hati kita, membuka kegelapan cahaya depan kita, sehingga kita bisa lebih terang memilih jalan kehidupan kita. Ilah dan Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala tabi'in فأندائي والصالحين جميع الملائكة المقربين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke surah Tin ya. Mari kita sudah baca itu. Baru kita baca pengantarnya. Kita akan baca penjelasan dari Prof. ini ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah dengan hal yang sangat dikenal bangsa Arab sejak sebelum kenabian Muhammad untuk menggugah rasa keterikatan dan ketergantungannya pada benda-benda itu yang dimakan, dihuni, dan dihormati. Ajakan Muhammad sangat dibutuhkan seperti hal benda-benda itu agar kehidupan tertata dan terarah. Mereka juga diajak memperhatikan dirinya yang dicipta dalam kesempurnaan. Dari bentuk sampai kelengkapan anggota yang jauh lebih lengkap daripada makhluk yang lain. Bahkan ia dilengkapi dengan hati nurani yang dapat memimpin menemukan yang benar. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa manusia makhluk yang dimuliakan, diberi makan dan tempat yang baik. Sebar di laut dan daratan, yang diangkat menjadi khalifah Tuhannya di bumi untuk menuntun penghuninya memanfaatkan karunia Allah dan membuka rahmatnya lebar-lebar bagi penghuni alam semesta. Hanya manusia makhluk Allah yang dapat membedakan yang benar dan salah, dapat memilih yang berguna baginya dan membahayakan. Ia pula diberi kemampuan melaksanakan pilihannya.
dan ia diberi kemampuan mengetahui akibat pilihannya. Sehingga bila segala kemampuan itu digunakan dengan benar, maka keunggulan ciptaan manusia dapat dibawa sampai menghadap Allah. Ini ada beberapa poin penjelasan beliau ya. Yang pertama adalah Allah bersumpah dengan benda-benda yang dikenal akrab. Itu untuk memberikan, kemarin sudah kita sampaikan, kenapa Allah bersumpah dengan benda-benda yang dekat dengan kehidupan manusia, supaya benda-benda tadi yang sangat dekat itu menjadi bahan perhatian bukan semata-mata kepada benda itu, tetapi kepada pencipta benda itu. Itu ya. Di mana pertama kemarin begitu. Lalu yang kedua, benda-benda tadi itu memiliki kedekatan dan kemaknaan atau sangat bermakna bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah itu dalam bentuk makanan ataukah tempat tinggal, ya. Atini wa zaitun, mungkin yang kemudian turisinin wa hadzal baladil amin, sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia. Nah, seperti halnya tingkat kebutuhan manusia terhadap agama yang disampaikan kepada mereka dari Rasulullah. Jadi mereka seakan-akan ayat ini menyadarkan bahwa kebutuhan akan agama, risalah yang dibawa Rasulullah itu tidak kalah penting dibandingkan kebutuhan terhadap benda-benda yang dijadikan sebagai objek sumpah. Kira-kira maknanya begitu. Kita tangkap dari penjelasan itu. Ini selain makna-makna sumpah sebagaimana kita sampaikan sebelumnya tentang meyakinkan kebenaran sesuatu yang akan disampaikan setelah. Ini beliau juga menjadikan penjelasan terkait dengan kesempurnaan ciptaan manusia. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa kesempurnaan ciptaan manusia itu bukan semata-mata karena aspek fisiknya. Karena kalau hanya fisik saja, manusia ini mungkin sama dengan binatang. Sehingga kesempurnaan manusia itu ada pada hati nurani dan akalnya yang dilengkapi. Kalau kita tidak menggunakan itu, maka kita sama saja tidak menjadi makhluk yang sempurna. Lalu yang berikutnya lagi, dalam ayat lain dijelaskan bahwa manusia makhluk yang dimuliakan, diberi makan dan dan tempat yang baik. Saya kira ayat yang kemarin juga kita bacakan, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat, ya. Berikan rezeki dari yang baik-baik. Ini penting sekali ketika menyebut aspek makanan. Jadi makanan itu bisa menjadi jalan ridhonya Allah. Tulis tadi hadis ya, hadis Nabi yang Allah itu sangat rindu terhadap hambanya yang jika makan, setiap suap makanannya itu dia bertahmid, alhamdulillah. Innallaha la yardu an abdi, lanya bukan la panjang. Innallaha la yardu, ridho. Innallaha la yardu anil abdi ayyakulal aklata, ayyakulal akla wa yahmaduhu alaihi. Aw yashrabu syurbata wa yahmaduhu
alaih. Jadi Allah itu sangat ridho kepada hambanya yang setiap suapan makanannya itu kemudian dia ingat Tuhan. Dan dia alhamdulillah. Setiap cekup minumannya itu kemudian dia ingat alhamdulillah. Karena memang kebutuhan manusia untuk makan itu ini menjadi kebutuhan yang sangat fundamental untuk bisa menegakkan akal. Jadi kita harus larikan ke sana, bukan sekedar untuk hidup saja. Kita makan supaya sehat, supaya ini bukan hanya sekedar itu. Tapi bagaimana makanan kita itu sebagai faktor utama penopang ibadah. Ini yang penting juga kita rasakan. Innallaha la yardu 'anil 'abdi ayyakulal akla wa yahmaduhu 'alaihi. Aw yashrabu syurbatan fa yahmaduhu 'alaihi. Jadi Allah itu sangat ridho. Jadi untuk mencari ridhonya Allah itu sebenarnya bisa dalam aktivitas makan harian kita. Jadi nggak usah jauh-jauh. Orang bisa mencari ridho Allah itu dengan berzikir yang panjang. Inillahi anta maksudi wa kama turubi la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi bahkan pada aktivitas yang menyenangkan saja, makan kan aktivitas menyenangkan, itu bisa mendapatkan ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah itu kan tertinggi. Itu derajat kewalian kan dari ridhonya Allah. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulal akla wa yahmad. Penting sekali terkait dengan kenapa Allah itu juga bersumpah dengan makanan. Di situ makanan itu sebagai penopang ibadah. Jadi harus dimaknai bahwa makan bukan sekedar sebagai penyambung hidup, tetapi sebagai penopang ibadah. Kalau perasaan kita ketika makan itu sama saja dengan atau tidak ada tidak ada perasaan ketuhanan di situ, itu kita sama dengan orang kafir makan juga begitu, orang fasik makan juga begitu. Bahkan mereka mungkin merasakan kelezatan. Ini kan harus dilatih. Nah, kita makan di sana, oh di sana tuh enak, di sana ini. Bukan sekedar rasa makanannya itu enak, tapi kita harus melibatkan Tuhan setiap suapan makanannya. Makanya gitu. Jadi, kenapa Allah bersumpah dengan makanan? Kan ada penjelasan lain begini. Makan itu didekatkan dengan aktivitas sholat. Ya bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi ketika hendak ke masjid, itu yang disuruh apa? Suruh berpakaian yang pantas, berpakaian pantas, kemudian makan, minum. Jadi ibadah yang aktivitas ibadah yang didekatkan dengan sholat itu di situ malah justru makan. Aktivitas yang supaya ketika kita sholat itu ya artinya sholat itu kan perlu kekuatan. Sholat itu kan disyariatkan berdiri. Berdiri itu perlu kekuatan. Kekuatan itu diantaranya ada pada makan. Maka dituntunkan betul Rasulullah setiap suap yang kita makan itu melibatkan Tuhan. Jadi kita tidak hanya semata-mata menggunakan makanan kita tadi itu untuk menikmati kelezatannya. Tapi bayangkan setiap suap yang kamu suap itu ada keberkahan. Satu bulir nasi pun di situ sangat berharga karena di situ sebagai penopang ibadah. Penting kenapa Allah bersumpah dengan makanan. Hanya manusia makhluk Allah yang dapat membedakan yang benar dan salah. Dan dapat memilih yang berguna baginya dan membahayakan. Ia pula diberi kemampuan melaksanakan pilihan.
Laki-laki ini menjelaskan tentang kesempurnaan ahsani takwimnya manusia itu ada pada nuraninya. Karena yang bisa membedakan antara benar salah, baik buruk itu manusia. Kalau yang lain tidak. Kalau yang lain, malaikat ya, maksud saya binatang yang hidup bersama kita di bumi, itu mereka tidak bisa membedakan itu. Karena yang menggerakkan mereka adalah nalurinya saja, naluri biologisnya saja. Apakah naluri biologis untuk makanan, ataukah naluri biologis untuk berkembang biak. Maka kalau yang menggerakkan kita itu hanya dua itu, naluri biologis untuk mencari makanan dan naluri biologis untuk berkembang biak, ya kita tak ubahnya seperti mereka. Jadi hanya yang menggerakkan kita itu ridhonya Allah, bahasanya begitu. Jadi bukan sekedar naluri biologis. Hanya naluri biologis sama kita dengan mereka. Yang penting ayat yang kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin. Sayangnya keunggulan manusia yang sangat banyak hanya digunakan bagian terkecil saja, baik dalam memperbaiki kehidupannya yang bersifat fisik atau dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak orang tidak memanfaatkan keunggulannya, bahkan ada yang membiarkan rapuh atau menghancurkannya dengan makanan atau kebiasaan yang rusak. Setelah manusia terjun di kehidupan, bergaul dan berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya, banyak yang terseret arus kebendaan hingga berubah penampilannya ketika kembali kepada Tuhan. Tiada berbekal, hina, dibentak dan disalahkan, serta digiring malaikat dengan kasar. Padahal semula para malaikat hormat dan mengakui kelebihan manusia yang diwakili oleh Adam alaihissalam. Ini beliau menafsirkan keunggulan summa radadnahu asfala safilin. Keunggulan yang semula ahsani takwim itu terdegradasi turun, itu terjun bebas, itu menjadi yang semula dimuliakan malaikat menjadi dihinakan. Kita bisa bayangkan. Jadi, semula malaikat bukan hormat tunduk kepada Tuhan, kepada kita, pada manusia. Disuruh sujud pada Adam, sujud. Itu karena kemuliaan manusia. Tapi ketika manusia itu dalam kehidupannya dan lingkungannya, dia tersyarat pada arus kebendaan, bahasa beliau tadi, itu kembali kepada Tuhan nanti akan dalam posisi yang bahkan mungkin bahasanya ditendang-tendang oleh malaikat, dibentak, ditendang, dihinakan oleh malaikat yang dulunya itu memuliakan. Ada juga bahasa di situ. Banyak orang tidak memanfaatkan keunggulannya, bahkan ada yang membiarkan rapuh atau menghancurkannya dengan makanan atau kebiasaan. Memang di antara faktor terbesar rusaknya kemuliaan manusia itu ada pada makanan. Anda itu kan kelihatan tidak terhormat itu diantaranya juga kan faktor makanan. Misalnya terhadap makanan menunjukkan ketamakan atau cara makannya itu kelihatan rakus saja, itu sudah orang mencibir. Makanya cara makan segala itu juga diatur. Rasulullah kan mengatur kalau makanan dari yang terdekat, diambil sedikit. Jadi makan itu tidak diambil dari tengah, misalnya piring begitu, itu nggak diambil peluang tengah, tapi nyendoknya dari pinggir, dikikis, dikikis, terus sendok. Apalagi ketika sambil mengikis yang ada makanan di piring tadi,
Itu kemudian setiap suap itu dirasakan betul, alhamdulillah. Kita masih bisa enak makan. Alhamdulillah lidah saya masih bisa merasakan rasa. Ini sekarang untuk yang COVID ini saja. Ini kalau sudah lidah itu nggak bisa berfungsi merasakan makanan, itu apa siksa. Dan kabar yang terakhir dari Anies Baswedan itu, dia kan sampai tidak bisa merasakan makanan. Dan memang COVID ini pada akhirnya ketika sudah agak parah, itu merusak rasa. Nggak bisa makan, bisa rasa makan. Dan itu baru kita sadar betapa setiap suap makanan itu sangat berharga. Karena tubuh kita untuk bisa melawan penyakit itu, nah, makanan itu. Ada orang yang misalnya berobat, dia mengandalkan obat untuk bisa ini kalau nggak ada obat ini saya bisa mati dan gitu. Padahal yang ini makanannya. Orang kalau masih ada asupan nutrisinya, masih sanggup untuk bisa bertahan. Meskipun dia minum obat, pilnya satu kepok, tapi kalau nggak bisa makan, jadi sebenarnya kita perlu hayati betul. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan sesuatu yang dimakan manusia? Watini, dan ketika Allah menjelaskan itu betul-betul bahwa supaya setiap suap yang kita rasakan itu, yang kita nikmati itu, kita rasakan kehadiran Tuhan. Itu insya Allah. Jadi kalau Anda dilatih untuk bagaimana menikmati makanan, tidak tampak ketamakannya, tapi setiap suap yang kalian makan itu kita alhamdulillah masih bisa makan ini, sudah kita masih bisa mencipta rasa. Tubuh kita juga masih bisa menerima, lambung kita masih bisa mencerna dengan baik. Kita minum juga masih normal, pembuangan juga masih normal. Itu masya Allah sudah tidak ada lagi yang untuk kita dustakan. Nah ini penting sekali kita melatih rasa. Keunggulan cipta manusia adalah rahmat terbesar yang harus memberi manfaat yang besar pula, tetapi nyatanya tidak demikian. Keunggulan itu justru membuatnya lebih sadis, buas, dan rakus yang mestinya memimpin kehidupan di bumi menjadi musuhnya yang utama. Dalam hal ini, Rasul bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, idealnya, karena kesempurnaan ahsan takwim tadi, manusia itu bertindak sesuai dengan kodrat penciptaan yang mulia. Tetapi banyak manusia yang justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dihinakan, yang menghinakan dia sendiri. Itu justru ya tindakan yang merusak. Maka agama itu hadir untuk memuliakan, memanusiakan manusia kembali. Dan agama itu hadir itu untuk mempertahankan status kemanusiaan. Semua Anda rasakan juga. Mulai dari syariat apapun. Kamu rasakan mulai dari keimanan. Kenapa ada kita diminta untuk beriman kepada Tuhan, kepada Allah? Kenapa kita diminta beriman kepada malaikat? Kenapa kepada kita? Kepada Rasul? Kenapa beriman kepada takdir? Kenapa kita disuruh sholat, disuruh zakat? Coba kamu rasakan. Itu semua jatinya adalah untuk memanusiakan manusia. Pertahankan status kemanusiaan manusia itu. Jadi jangan sampai manusia yang turun derajatnya, terdegradasi menjadi makhluk biologis. Karena kalau hanya makhluk biologis saja, obatnya kita seperti ulaika tahu balhum. Agama itu hadir untuk memuliakan manusia, untuk mempertahankan status kemuliaan manusia.
Inilah peringatan keras yang ditujukan kepada manusia yang lalai janjinya sendiri dan lalai mempertahankan keunggulan. Nurani yang selalu mengajak berbuat baik tidak pernah dihiraukan. Suara kebenaran yang sampai di telinganya tidak menyulut kesadarannya. Maka kehinaan yang ia sandang bukan kehendak Allah. Karena jauh-jauh telah disiapkan pirantinya dan diperingatkan bahwa bila manusia mengikuti petunjuknya, keselamatannya terjamin dan tidak akan tertimpa kesusahan. Jadi ini penting untuk mengingatkan kita tentang status kemuliaan manusia. Jadi inti dari ayat 1 sampai dengan 4 itu, sampai dengan 5, itu bicara tentang status kemuliaan manusia. Dan diingatkan bahwa status kemuliaan bisa terjun bebas kepada sesuatu yang lebih marodatenahu asfalas. Jadi kita diingatkan betul tentang status kemuliaan. Dan nanti kan banyak sekali ayat pendukung lain yang menunjukkan bahwa manusia dicipta sebagai makhluk. Tapi justru begini, ini saya hubungkan dengan ini. Kemuliaan manusia itu terletak ketika dia menghamba. Kemuliaan manusia itu justru terletak ketika dia memposisikan dirinya itu di pada posisi menghamba, merendah. Ketinggian manusia itu justru terletak ketika dia merendah. Ini kan unik. Jadi dia menjadi tinggi itu justru ketika merendah. Kemuliaan manusia itu justru menjadi mulia ketika dia menghinakan dirinya. Ini kan unik. Ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahu. Kan ya? Tidak ada seorang pun yang dia tawadhu kecuali justru Allah akan mengangkatnya. Ini. Jadi ketinggian seseorang itu justru terletak ketika dia merendahkan diri. Ketika dia meninggikan dirinya, justru dia akan direndahkan. Ketika dia takabur, justru akan dihina. Kemuliaan seorang manusia itu justru juga terletak pada nilai kehambaan. Maka sebutan manusia dalam Quran, lagi saya ulang, sebutan manusia dalam Quran itu yang paling mulia justru ketika disebut sebagai abdul. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan seterusnya. Jadi seperti yang kita ulas kemarin, bahwa status kemuliaan manusia itu justru ketika dia memposisikan diri kita ini dihadapkan sebagai konsekuensi dari penghambaan itu adalah ketaatan. Ketaatan agama ini sebenarnya dua. Ketaatan terhadap perintah dan ketaatan untuk meninggalkan larangan. Kita melaksanakan perbuatan yang mubah. Yang dengan melaksanakan perbuatan mubah itu kita tidak melaksanakan perbuatan yang larang, itu sudah berpahala. Anda tidur. Ya, Anda tidur. Yang dengan tidur itu Anda bisa terbebas dari perbuatan maksiat. Itu kan berpahala juga. Tapi alangkah berpahalanya lagi, misalnya gitu ya. Yang jika hanya dibandingkan dengan tidur tadi, Anda melakukan aktivitas yang lebih berpahala. Jadi kalau mubah saja, statusnya itu bisa menjadikan sesuatu yang berpahala karena meninggalkan yang haram. Apalagi kita mengerjakan yang sunnah ataupun yang atau bahkan yang wajib. Jadi itu pasti nilainya lebih tinggi. Jadi kalau status hukum itu kan ada yang mubah, sunnah, wajib, ya kan ya? Mubah, sunnah, wajib itu kan sesuatu yang tingkatan kebolehan kan. Yang boleh itu bisa berpahala karena di situ berpotensi untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena pada saat yang sama ketika kita mengerjakan yang mubah itu kita meninggalkan larangan.
berarti itu berpahala. Tetapi lebih lagi jika itu diisi bukan hanya dengan yang mubah, dengan sesuatu yang sunnah, apalagi yang karena kalau durasi waktu kita mengerjakan yang mubah itu pasti nanti kita akan ketemu dengan waktu kita harus mengerjakan sunnah sampai dengan mengerjakan wajib. Ambil contoh begini. Dari pagi kita habis subuh mengerjakan sholat wajib. Kemudian habis subuh itu kita ada pilihan. Apakah kita mau mengerjakan yang sunnah ataukah mengerjakan yang mubah? Mengerjakan mubah, kalau kita jalan-jalan kan mubah. Ada ta'aluk itu dapat sunnah, itu pilihan. Tapi andekan pun setidaknya misalnya tidak ta'aluk, tapi Anda mengerjakan yang mubah, yang dengan mubah itu Anda meninggalkan maksiat, itu juga sudah berpahala. Tetapi lebih-lebih jika kalian mengerjakan yang sunnah. Nanti sampai dengan siang itu pasti akan melewati durasi-durasi masa yang di situ Anda ada tuntunan mengerjakan yang sunnah sampai dengan yang wajib. Karena itu kan bergerak di situ. Di agama itu ya kita jalani dengan mulai dari yang mubah sampai dengan yang wajib tadi. Itu sudah berpahala karena dengan mengerjakan mubah itu kita meninggalkan yang ini. Jadi saya kira ulangi lagi inti dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu kenapa Allah bersumpah dengan makanan tadi sudah kita uraikan. Betapa pentingnya makanan dalam konteks kehidupan untuk menjaga supaya kita bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai hamba tertinggi tadi yaitu ibadah. Jadi status kemuliaan tertinggi manusia itu ada pada ketika dia memposisikan diri sebagai hamba. Dan manusia sudah dititah oleh manusia, oleh Allah, kalau dia tidak makan itu akan lemah, misalnya gitu. Sehingga kenapa Allah bersumpah dengan makanan, kenapa dengan tempat, itu bisa kita jelaskan di sini. Oke, saya kira itu nanti dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ada faedahnya. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.